Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani Putri, NIM 19086090. Baiklah, di sini saya akan menjalankan UTS saya, kewirausahaan, tentang bisnis plan. Dimana kita masuk ke yang pertama, yaitu profil bisnis. Saya sebut saja nama usaha yang saya buat adalah Fashion Bags Padang, di bidang barang jenis tas. Alamat bisnis Komplek Pondok Permai, Jalan Cendrawasih, Blok O, No 14. Baiklah, kita mempunyai Instagram yang bernama @fashionbags_padang, dan nama Facebooknya @fashionbagspadang juga. Baiklah, tes ini berdiri pada akhir tahun 2019. Kita masuk saja kepada visi dan misi bisnis plan saya ini. Masuk kepada visi. Visi saya yaitu menjadi satu-satunya jualan tas termurah dan kualitasnya sesuai dengan harga, serta pelayanannya yang sangat ramah. Masuk kepada misi. Yang pertama yaitu pelayanan ekstra kepada konsumen. Yang kedua, yakin akan produk yang murah tetapi berkualitas. Yang ketiga, meyakinkan konsumen terhadap produk yang kami jualkan adalah produk yang mengikuti zaman. Yang keempat yaitu menegaskan reseller yang ingin bergabung agar selalu meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Baiklah, sekarang kita masuk kepada tujuan. Dimana tujuan bisnis plan yang saya buat itu, yang pertama membuka lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan perekonomian, yang ketiga yaitu sebagai tempat yang menyediakan tas-tas yang diminati di kalangan remaja saat sekarang ini. Yang keempat yaitu membantu konsumer dalam berbelanja. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada analisis usaha dan pasar. Yang pertama yaitu analisis usaha, di mana kita menjual berbagai macam produk tas, dari tas kalangan remaja hingga ibu-ibu. Nah, di sini kita juga ada jual tas sandang dan tas selempang. Masuk kepada analisis pasar. Di mana segmentasi pasar yaitu masyarakat. Nah, di sini kita juga ada jual tas sandang dan tas selempang. Masuk kepada analisis pasar. Di mana segmentasi pasar yaitu masyarakat, kampus, dan masyarakat umum lainnya. Baiklah, kita masuk saja kepada teknik pemasaran. Di dalam teknik pemasaran itu ada marketing konsep dan strategi penjualan. Nah, kita masuk saja kepada marketing konsep. Marketing konsep itu mencakup terhadap produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, pelayanan yang baik dan ramah, dan memenuhi kebutuhan konsumer. Nah, kita masuk saja kepada strategi penjualan. Strategi penjualan yaitu kita masuk ke bauran pemasaran. Di antara lain strategi produk, yaitu menjual produk yang berkualitas, dan strategi harga, menetapkan harga yang terjangkau, di mana kita masuk ke bauran pemasaran. Di antara lain strategi produk, yaitu menjual produk yang berkualitas, dan strategi harga, menetapkan harga yang terjangkau, di mana pembeli tidak merasa keberatan membeli produk yang kita jualkan. Dan strategi lainnya yaitu pelayanan, di mana kita masih ada lagi yaitu bauran promosi, di mana misalnya ada seseorang yang berbelanja kepada di tempat kita, nah mempromosikan kepada teman yang lain. Nah, itu sudah bisa dikategorikan promosi. Nah, baiklah, itu tuh dari mulut ke mulut. Kalau misalnya kita sendiri yang menginginkan promosi, mungkin bisa melalui endorse kepada selebgram atau followersnya yang
bisa mencakup semua orang. Nah, kita masuk saja kepada rincian usaha. Rincian usaha yaitu yang pertama modal. Dalam proses usaha yang saya buat ini, saya membutuhkan modal sekitar 1 juta, dan itu saya mendapatkan dari uang tabung saya sendiri dan penambahan sedikitnya kepada orang tua. Nah, kita masuk saja kepada yang kedua yaitu lokasi. Nah, di mana lokasi saya itu di Jalan Cendrawasih Blok O nomor 14, Ulu Gadut, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, kita masuk kepada ruangan atau tempat yang dibutuhkan. Nah, di sini ruangan yang saya pakai adalah rumah saya sendiri, dan tempat yang saya butuhkan mungkin saat sekarang ini saya belum membutuhkan tempat. Mungkin saya perlu mengumpulkan uang lebih banyak lagi untuk menyewa tempat. Dan dikarenakan sekarang ada terjadinya COVID-19. Nah, di sini saya cuma membutuhkan sosmed untuk bekerja sama dalam mencari penghasilan saya. Nah, baiklah, kita masuk kepada waktu operasional. Waktu untuk melakukan pelayanan yang saya berikan kepada customer yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Itu tuh full kita melayani customer. Nah, sekarang melayani customer. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis keuangan. Di mana di analisis keuangan itu ada alokasi dana, biaya tetap yang pertama yaitu biaya tetap, di mana modal awal saya yaitu 1 juta, dan plastik dan peralatan lain-lainnya itu bisa mencapai 40.000. Nah, karena saya menggunakan talase, saya membeli talase seharga 500.000. Dan persediaan awal barang saya memakai uang sebanyak 400.000 dan tingkat keuntungannya 70%. Dan biaya-biaya lainnya yaitu 60.000. Dua yaitu biaya operasional. Biaya operasional yang kita pakai di sini adalah cuma biaya ongkir, di mana dalam sebulan saya mengeluarkan biaya ongkir sebanyak 500.000. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan penjualan per bulannya. Penjualan tas dalam sebulan saya mendapatkan 400.000 kali 24 hari kali 70%, yaitu 6.720. Dan pendapatan per bulan, penerimaan dikurang biaya operasional. Penerimaan sebanyak 6.720. Nah, biaya operasional yaitu 500.000, maka keuntungannya 6.220.000 rupiah. Biaya operasional yaitu 500.000, maka keuntungannya 6.220.000 rupiah. Baiklah, kita selanjutnya masuk kepada dasar pertimbangan, di mana mengingat semakin meningkatnya keinginan para anak remaja dan wanita-wanita di era modernisasi ini, maka kita perlu meningkatkan kualitas jual barang kita. Nah, juga karena tidak sedikitnya orang yang menjual barang yang sama persis sama kita, maka di sini kita perlu meningkatkan kualitas barang, harga, dan pelayanan kita. Kita masuk kepada strategi pengembangan usaha. Untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas di masyarakat, perlu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang kita jual, produk yang terbaru atau yang sedang booming, memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Perlu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang kita jual, produk yang terbaru atau yang sedang booming, memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen, serta selalu berdoa dan melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh agar produk yang kita jual ini berjalan dengan lancar. Nah, baiklah, kita masuk saja kepada alur pengembangan, di mana alur pengembang ini adalah
menambah modal dan penyiapan faktor-faktor produksi menjadi lebih baik dan dari yang sebelumnya, dan menjadi kualitas yang diminati masyarakat. Nah, yang kedua yaitu update dalam pengeluaran produk terbaru kita. Nah, dimana update itu perlu karena pada saat sekarang ini yang dilihat orang itu adalah bagaimana kita selalu sharing dan mengupdate produk-produk terbaru yang kita jualkan. Nah, yang ketiga yaitu menambah jaringan koneksi dalam promosi produk. Yang keempat yaitu membuka cabang, di mana seperti bisnis yang saya lakukan saat sekarang ini, maka saya akan mencoba membuka cabang di berbagai daerah dulu. Jika nanti sukses di daerah masing-masing, maka saya akan mencoba lagi memperluasnya. Nah, selanjutnya yaitu membuat pencatatan keuangan secara profesional, di mana jika pengeluaran kita tidak sesuai dengan pemasukan, maka itu tuh menurut saya tidak profesional. Dan setiap barang yang dijual atau barang yang masuk itu perlu dicatat keuangannya. Dan yang terakhir yaitu menambah pegawai, dan insya Allah saya coba menambah bukan pegawai sih, tapi lebih ke admin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang terakhir yaitu menambah pegawai, dan insya Allah saya coba menambah bukan pegawai sih, tapi lebih ke admin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Anastasia Ramadhani Putri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu.